Halo semua, selamat jumpa kembali di channel ini. Ini adalah video lanjutan dari review sebelumnya mengenai The Upper Clip. Karena di video sebelumnya kebanyakan membahas mengenai perjalanan dari Jakarta Selatan menuju ke Sentul, tepatnya di The Upper Clip ini. Pada video sebelumnya itu pembahasan mengenai restoran atau area restorannya ini sangat sedikit ya, hanya beberapa menit. Kali ini saya akan membahas agak sedikit lebih panjang ya terkait area-area di restoran The Upper Clip yang menyuguhkan pemandangan yang menurut saya ini luar biasa banget ya teman-teman. Nah, kali ini saya sudah sampai di area parkiran The Upper Clip. Pada saat saya sampai ini sekitar jam 12 siang, dan teman-teman bisa lihat sendiri parkirannya sudah mulai padat. Pada kunjungan saya sebelumnya di sekitar jam 10 itu parkiran masih nampak terlihat kosong, namun di kunjungan kali ini parkirannya ini sudah mulai penuh ya teman-teman. Bahkan sampai ke ujung parkiran sana itu sudah penuh teman-teman. Jadi banyak banget yang mengunjungi The Upper Clip ini. Selain jaraknya yang dekat dari Jakarta itu hanya sekitar 1,5 sampai 2 jam, di tempat ini juga menyuguhkan pemandangan yang cukup variatif, yaitu pemandangan ke daerah pegunungan, kemudian ada ke lembahnya yang di bawahnya terdapat persawahan, kemudian ada pemukiman warga. Dari sini juga kita bisa lihat perkotaan ya, kota Bogor. Mungkin kalau misalkan malam itu kita bisa lihat lampu-lampu yang ada di kota ya teman-teman. The Upper Clip ini memiliki pemandangan 360 derajat ya. Jadi mau duduk dimanapun nanti di area restorannya pasti dapat pemandangan yang bagus teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen mengunjungi area sini tanpa banyak pengunjung, itu disarankan pagi-pagi atau misalkan malam hari ya. Setelah maghrib mungkin ya teman-teman itu agak mulai sedikit kosong. Tapi kalau misalkan siang seperti ini, apalagi di weekend, pasti ini banyak banget yang datang. Nah, untuk menuju area restorannya di sini sudah ramah difabel ya, karena bisa dilalui oleh kursi roda. Nah, di sini ada area yang sedang diperbaiki. Biasanya di sini digunakan untuk spot foto-foto ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri dari restorannya ini ada area terbuka lapangan ya. Pada saat saya kunjungan kemarin di sini sedang ada acara gathering sepertinya. Dari sini nampak pegunungan dan di bawahnya ada lembah yang bisa kita lihat pemandangannya ke persawahan dan pemukiman warga. Kemudian di sebelah kiri di sini ada area villanya teman-teman. Untuk area villanya ini terbatas ya, dibatasi, jadi tidak semua pengunjung yang ke restoran itu bisa lalu lalang ke area penginapannya ya, atau ke area villanya. Jadi untuk para pengunjung restoran ini hanya berada di area restoran. Dan area restorannya pun ini sangat bagus, banyak spot-spot foto yang instagramable ya teman-teman. Nah, contohnya ini di sebelah kiri ini ada jembatan yang ikonik banget. Jadi dari jembatan ini kita bisa lihat ke lembah dan pegunungan. Bahkan kita bisa lihat salah satu curug yang unik, yaitu Curug Bidadari atau air terjun Bidadari di bawah ini teman-teman. Nah, dari sini bisa nampak terlihat jelas ya. Kalau teman-teman bawa drone mungkin bisa disamperin tuh curugnya, kita bisa lihat dari sini nih.
Nah, ini kita akan coba ke lantai 2 ya teman-teman. Di sini tangganya dari besi dan harus hati-hati kalau ketika hujan karena akan sangat licin ini teman-teman. Dan ada peringatan juga, hati-hati licin kalau misalkan hujan. Nah, ini ada area terbuka di The Upper Clip ini. Dari area terbuka ini, view-nya di sini kiri kanan sekeliling itu bagus banget teman-teman untuk di area sini. Nah, ini area outdoornya. Kalau siang tapi di sini tuh lumayan panas ya. Jadi masih lebih enak yang di area indoornya kalau siang. Kalau malam mungkin iya ya, di sini enak, agak adem, sejuk gitu. Nah, ini area villanya. Ada beberapa unit villa di sana. Untuk villanya ini sewanya itu harus dari jauh-jauh hari karena selalu penuh ya teman-teman. Ini kita bisa lihat pegunungan. Kemudian ini ada area restonya. Kita akan coba ke bagian yang lainnya ya. Ini dari bagian yang lainnya yang mengarah ke perbukitan, dan dari area sini kita bisa lihat jembatan yang ada di depan restorannya. Nah, saya lihat di seberang bukit sana itu ada glamping juga teman-teman. Nah, ada tenda-tenda sepertinya. Tapi nggak tahu itu jalannya melalui daerah mana ya untuk bisa sampai ke sana itu. Ini di samping kanan restorannya, lahan kosong, masih lahan kosong ya. Nah, ini dia nampak ke lembah dan pegunungan. Nah, di bawah ini ada persawahan punya warga sepertinya nih. Nah, bergeser ke sebelah kanan, dari area sini juga kita bisa lihat air terjun Bidadari atau Curug Bidadari ya teman-teman. Ini debit airnya lagi banyak sepertinya nih, lagi deras aliran airnya karena musim hujan sepertinya. Nah, itu dia teman-teman pemandangan dari lantai 2 restoran The Upper Clip yang mengarah ke sisi perbukitan. Selanjutnya kita akan lihat dari sisi restoran yang mengarah ke pemandangan perkotaan teman-teman ya. Dari sisi bagian sini kita bisa lihat deretan villanya. Kemudian bisa terlihat juga jalanan yang ada di depan restorannya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat juga daerah perkotaan dari sini ya, ke area kota Bogor mungkin ya, atau ke daerah Sentul kotanya nih, bagian bawah. Nah, seperti ini pemandangan dari bagian atau sisi yang mengarah ke jalan dan ke perkotaan ya. Ini ada area parkir motor, jadi area parkir motornya berada di atas dari area parkir mobil.
Untuk pintu masuknya ada di ujung sebelah sana itu ya teman-teman. Ini rame banget nih parkirannya, terlihat banyak kendaraan. Kemudian kita akan lihat bagian lantai satunya dari restorannya ini. Di lantai satunya pun ini penuh. Nah, ini dia pemandangan dari depan restorannya ya teman-teman. Oke, demikian reviewnya untuk The Upper Clip ini ya teman-teman. Nah, untuk yang berada di Jakarta mungkin bisa berkunjung ke sini karena jaraknya hanya 1,5 jam sampai 2 jam ya. Tapi kalau menurut saya sih disarankan kalau ingin kunjungan ke sini itu pagi-pagi ya teman-teman. Kalau udah mulai siang sekitar jam 11 atau jam 12-an, tolnya sudah mulai padat karena banyak wisatawan juga dari Jakarta yang mengarah ke Bogor dan ke puncak mungkin ya teman-teman. Kalau pagi itu jalanannya masih enak, antara jam 6 sampai jam 9-an itu jalanan atau jalan tol Jagorawinya masih kosong. Nanti di akhir akan saya perlihatkan juga beberapa foto di area restorannya ya teman-teman. Demikian reviewnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.